seperti apa? Rupiah sudah kembali lagi ke level 14 ribuan begitu. Apakah ini akan terus melemah? Ya, memang sudah seperti prediksi saya sebelumnya bahwa rupiah ini kemungkinan akan melemah di level sekitar 14.500, mungkin di akhir tahun sampai dengan posisi 15.000. Ini lebih disebabkan karena kenaikan imbal hasil yield US Treasury di Amerika yang terus mengalami kenaikan ya. Apalagi jika stimulus fiskal Biden itu di pass on 1,9 triliun dolar, artinya defisit fiskal Amerika itu akan sekitar 4,2 triliun dolar tahun ini, dibandingkan tahun lalu hanya sekitar 2,3 triliun dolar ya. Jadi kalau kita perhatikan defisitnya itu naiknya hampir 50% lebih ya, cukup tinggi. Nah ini butuh pendanaan. Siapa yang mendanai defisit sebesar itu? Kalau misalkan hanya The Fed, tentu dampaknya akan negatif bagi Indonesia karena Indonesia kan impor komoditas. Kita impor komoditas seperti migas, seperti kedelai, seperti gandum gitu ya. Nah kalau misalkan komoditas naik, tentu impor non migas kita akan mengalami kenaikan plus impor migas kita. Nah itu akan menekan rupiah. Nah di situ dari sisi real sector, dari sisi financial sector, ketika kenaikan defisit di Amerika ini cukup besar, maka tentu dana-dana asing dari emerging market akan pindah kembali ke Amerika untuk mendanai defisit fiskal pemerintah Amerika. Nah tentu akan ada tekanan capital outflow dari pasar obligasi Indonesia. Nah di saat yang sama supply Sun itu mengalami kenaikan ya. Diperkirakan kan defisit fiskal kita kemungkinan akan ada di sekitar 5,6 sampai dengan 5,9% per GDP, tergantung dengan berapa realisasi pertumbuhan ekonomi kita tahun ini. Nah kalau kita lihat dengan pertumbuhan ekonomi yang kemarin direvisi oleh Bank Indonesia ke bawah, itu tentu pertumbuhan akan mengalami perlambatan dan tentu juga penerimaan pajak akan mengalami perlambatan, dan itu berdampak terhadap defisit fiskal yang akan melebar. Prediksinya kan defisit fiskal kita kan secara net akan tumbuh sekitar 800 triliun. Di saat yang sama asing itu keluar karena untuk mendanai defisit fiskal di Amerika. Nah, kedua faktor itu yang akan membuat rupiah akan tertekan ya. Jadi saya melihat tekanan rupiah masih cukup besar di sini, sehingga balik lagi tadi untuk menjaga rupiah tidak melemah seperti proyeksi saya sekitar 14.000 sampai dengan 15.000, dibutuhkan penarikan utang luar negeri lagi ya untuk menjaga cadangan devisa kita di tengah terbatasnya surplus neraca perdagangan, tidak seperti di tahun 2020 ya. Jadi memang strategi pemerintah harus front loading untuk menarik utang luar negeri untuk menjaga cadangan devisa, untuk menjaga paling tidak fluktuasi nilai tukar rupiah ya.